Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak padi sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Baik, ketemu dengan Pak Ade di pelajaran PKN pertemuan yang keempat. Nah, pertemuan kita kali ini berjudul kewajiban masyarakat terhadap sungai ya. Masih tentang materi hak dan kewajiban ya, pendidikan kewarganegaraan kelas 4. Baik, anak-anak pada sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Nah, anak-anak Pak Ade, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian sungai, lalu kalian diharapkan bisa mengetahui manfaat dan fungsi sungai, dan mengetahui kewajiban terhadap sungai, karena kita merupakan adalah anggota dari bagian masyarakat. Next, ya itu tujuan pembelajarannya tadi. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, apa itu sungai? Nah, di sini ada dua definisi yang Pak Ade ambil, ya. Maaf, kelewatan. Kita back dulu. Nah, apa itu sungai? Nah, sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Ya, definisi yang kedua adalah sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah yang di sekitarnya dan menjadi tempat untuk mengalirnya air tawar. Nah, jadi kalau kita lihat sungai kan memang dia lebih rendah dan dialiri oleh air tawar yang menuju ke laut, danau, atau rawa, atau mungkin ke sungai lainnya. Karena ada yang sungai kecil dia mengalir atau bermuara ke sungai yang lebih besar. Nah, bagian sungai itu juga ada tiga, yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Nah, itu dia sungai. Next, ada informasi sedikit yang Pak ditambahkan di sini dengan tajuk Tahukah kamu? Nah, apa yang perlu kalian tahu atau apa yang Pak ditanya bahwasanya kalian apakah tahu atau tidak? Yaitu sungai terpanjang di Indonesia. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Nah, panjang sungainya ini 1143 kilometer. Bayangin kalau kalian harus berjalan di tepi sungai Kapuas itu harus kalian tempuh dengan jarak 1143 kilometer. Nah, mata air sungai Kapuas ini berada di Pegunungan Muller. Nah, hilirnya itu atau muaranya itu ada Selat Karimata. Ujung sungainya itu ke Selat Karimata. Lokasi Sungai Kapuas ini di Pulau Kalimantan, lebih tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Keterangannya, sungai terpanjang di Pulau Kalimantan. Selain sungai terpanjang di Pulau Kalimantan, Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang 1143 kilometer. Kalau Pak Ade nggak salah, sungai terpanjang kedua itu adalah Sungai Mahakam. Nah, kalau yang tadi di Indonesia, berikutnya adalah sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Udah tahu lah ya, insya Allah udah tahu lah. Terkenal nih sungainya. Sungai Nil ini panjangnya 6.650 kilometer, berada di benua Afrika ya, dan melewati 9 negara. Mesir, Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, dan Sudan. Bayangi, 9 negara yang dilewati oleh Sungai Nil. Bayangin 6.650 kilometer. Sungai terpanjang di Indonesia tadi saja 1143 km. Nah, yang terpanjang di dunia 6.650 km. Kurang lebih 6 kali lipat daripada Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Itulah Sungai Nil. Baik, itu informasi biar kalian pengetahuannya lebih lagi ya, lebih banyak tahunya tentang sungai. Sungai terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Kapuas, sungai terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil. Oke, kita next, manfaat dan fungsi sungai. Ini beberapa Pak Ade ambil atau Pak Ade buatkan manfaat dan fungsi sungai. Yang pertama, penampung air. Kenapa penampung air? Kalau air hujan itu ya kan jatuh ke bumi nih, nah, atau turun ke tanah. Nah, air hujan yang turun itu biasanya kan berkumpul dan mengalir ke suatu tempat. Nah, tempat tersebut yang menjadi penampungan dari air hujan itu adalah sungai dan juga danau ya. Itu dia. Jadi air yang jatuh ke tanah akan mengalir ke sungai ataupun danau. Makanya kalau danau itu ada yang namanya waduk. Danau itu ada yang namanya disebut juga waduk. Nah, karena waduk itu sebenarnya danau buatan, beda dengan danau yang alami. Waduk adalah danau buatan manusia. Sekedar info.
Nah, mengalirkan air ke hilir ya, dari hulu ke hilir. Nah, jadi airnya ini kan sifatnya itu sifat air itu bergerak dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, berdasarkan sifat ini, sungai dapat mengalirkan air dari hulu atau sumbernya menuju ke hilir. Jadi, eh, sungai itu mengalirkan airnya tadi ke tempat sungai tadi bermuara atau hilirnya. Hal ini dapat mencegah terjadinya penumpukan air pada hulu yang dapat berakibat meluapnya air sungai. Itu dia ya. Kalau meluap air bisa jadi banjir. Itu dia. Berikutnya pembangkit listrik ya. Jadi kita sudah kenal dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, salah satunya adalah dengan aliran sungai. Jadi aliran sungai itu, arus sungai itu yang memutar turbin yang akan diolah menjadi energi listrik. Nah, tempat mencari nafkah. Kenapa tempat mencari nafkah? Karena banyak orang yang membuat tambak di sungai, ya bisa seperti itu. Nah, jadi dia kan bisa mendapatkan nafkah dari situ, karena dia dimanfaatkan untuk menjadi tambak. Nah, ikan tadi yang ditambak tadi, yang dipanen tadi bisa dijual. Berikutnya sumber bahan konsumsi. Nah, selain untuk mencari apa sumber bahan konsumsi di sungai itu ada bisa dicari ikan. Nah, ikan itu bisa dimakan kan? Seperti itu, simple ya. Konsumsi itu yang kita pakai, itu yang kita gunakan, kita habiskan nilai gunanya itu secara ekonominya. Itu sumber bahan konsumsi tadi ya. Berikutnya tempat rekreasi. Ingat ya, ada yang namanya arung jeram ya. Olahraga-olahraga ekstrim itu salah satunya kan arung jeram ya. Bisa juga kan tempat rekreasi mandi-mandi sungai ya. Itulah manfaat dan fungsi sungai yang Pak Ade buat. Masih banyak lagi ya. Kalian bisa cari itu sendiri dan saya Pak Ade yakin kalian pasti lebih banyak akan informasi itu dapatnya di jika kalian cari. Next ya nak. Itu tadi manfaat dan fungsi sungai. Lalu, nah ini dia tujuan pembelajaran kita yang 3. Kewajiban masyarakat terhadap sungai. Yang pertama, pastinya kita harus menjaga kelestarian sungai ya. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai. Aduh, kita sebagai sekolah adiwiyata nasional yang menuju adiwiyata mandiri, nggak ada lagi deh siswa-siswi ataupun guru-guru mungkin yang membuang sampahnya di sungai, Pak Ade yakin ya. Apalagi kita sekolah adiwiyata. Tidak membuang limbah industri di sungai. Ini kalau ada industri-industri membuang limbah di sungai berarti dia sudah melanggar kewajibannya sebagai masyarakat. Lalu tidak melakukan eksploitasi sungai secara berlebihan ya, seperti penambangan pasir. Nggak boleh berlebihan, harus sesuai dengan aturan AMDAL ya. Lalu berikutnya tidak membangun hunian terlalu dekat di daerah aliran sungai. Aduh, kurang A-nya, maaf. Tidak membangun hunian terlalu dekat di daerah sungai ya. Jadi kita ada itu jarak yang harus kita patuhi untuk membangun hunian ya, walaupun kebanyakan juga terkadang dilanggar. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui ini kita tidak melakukan hal tersebut lagi ya. Jadi kalau kita membangun hunian terlalu dekat di daerah sungai itu bisa mendorong proses erosi, karena kan kalau kita bangun rumah otomatis tumbuhan-tumbuhan di pinggiran sungai itu kita tebangin. Akhirnya apa? Ya, akhirnya yang untuk menyerap airnya tadi tidak ada, tergeruslah tanahnya tadi, terjadi erosi, pengikisan tanah ya nak. Lalu membersihkan sampah yang ada di sungai. Nah ini insya Allah merupakan kegiatan yang positif ya nak. Bersihkan sampah yang ada di sungai ini. Ada misalnya kita mandi-mandi sungai ya, ada lewat sampah dikutip, dibuang. Nah, itu paten, itu baru namanya anak-anak yang berasal dari Siti Ajar yang merupakan sekolah adiwiyata nasional menuju mandiri. Nah, berikutnya menanam pohon di tepian sungai untuk mencegah erosi. Ini sudah kita lakukan beberapa minggu lalu ya. Jadi berarti kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap sungai. Nah, luar biasa. Tepuk aplaus dulu buat kita semua ya. Nah, yang terakhir adalah melakukan sosialisasi pentingnya sungai untuk manusia. Nggak ada salahnya kita menyampaikan sama orang, Bu, sungai itu penting. Bisa untuk untuk mandi, untuk mencuci ya. Nah, airnya juga bisa untuk membangkitkan tenaga listrik. Ya, orang banyak yang masih bergantung sama sungai, orang-orang yang tinggal di daerah yang mungkin tidak menggunakan jasa PDAM gitu kan. Kita ingatkan sama orang-orang seperti itu, Bu, jangan buang sampah di sungai. Nah, karena sungai itu penting ya. Jadi anak-anak Pak Ade sekalian, ini tadi kewajiban masyarakat terhadap sungai. Ya, kurang lebih ini materi kita di pertemuan PKN kita kali ini. Tugasnya adalah ya
Tugasnya, Pak Ade tambahin sedikit slide-nya ya. Tugasnya adalah silakan kalian membuat catatan materi kewajiban kewajiban masyarakat terhadap sungai. Yang mana Pak? Ya yang ini, nanti akan Pak Ade share. Tenang aja, nggak usah takut. Nah kalian catat di buku catatan kalian. Jadi batas pengumpulan tugas kalian itu, Pak Ade mau buat berapa hari ya? Batas pengumpulan tugas kalian adalah hari Kamis. Hari Kamis itu tanggal, sekarang Pak dilihat di kalender itu tanggal 30. Jadi hari Kamis itu tanggal berapa ya? Hari Kamis 1, 2, 3, 4. Berarti dia pas tanggal 4 Februari 2021. Nah, pukul berapa? Pukul 21.00 alias jam 9 malam. Baik, itu tadi materi Pak Ade. Lebih dan kurang Pak Ade mohon maaf. Pada Allah Pak Ade mohon ampun. Ya, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Pak Ade tunggu hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.